Handoko. Bisa dipanggil singkat saja Priska. Saya tinggalnya di Serpong, Tangerang Selatan. Ini kedua kalinya saya mendaftar sebagai volunteer dari acara Empathy Project Socialpreneur Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya mendapatkan perasaan yang lebih nyaman, perasaan yang lebih positif di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sudah 1 tahun lebih kita lebih banyak di rumah. Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa kumpul-kumpul, semua dilakukannya lebih banyak di rumah. Work from home, school from home. Tidak bisa lagi nonton bareng atau ke mall, udah gak bisa lagi gitu. Dan segala sesuatunya kita lebih banyak lakukannya dari rumah atau secara virtual. Lama-kelamaan kita sebagai makhluk sosial punya perasaan bosan, jenuh gitu ya, dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Karena hal-hal yang terjadi semenjak 2020 ini benar-benar di luar dugaan kita semua. Oleh karena itu, tidak heran banyak dari kita, termasuk saya, akhir-akhir ini merasa khawatir, was-was, gelisah, karena begitu banyak berita info-info yang beredar di luar. Kenyataannya mungkin saja tetangga kiri kanan kita atau kita sendiri terkena COVID. Kita juga membaca berita bagaimana banyak sekali tenaga kesehatan yang sudah kelelahan, overwhelmed, rumah sakit penuh, banyak sekali yang sakit, bahkan harus berpulang. Semua kondisi ini membuat kita semakin tidak nyaman. Padahal kita tahu, supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa maju, supaya kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat di situasi seperti ini, kita perlu merasa antusias. Nah, sebelum punya perasaan antusias, kita mesti punya yang namanya perasaan positif. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan perasaan yang positif? Dari buku-buku yang saya baca, dari artikel, dari film, serta pengalaman pribadi saya menemukan beberapa tips sederhana. Dan supaya lebih sederhana, saya menyajikannya dalam bentuk segitiga yang saya namakan 3 loves. 3 cinta? Iya, 3 cinta. Siapa itu? Apakah aku, kamu, atau dia? Kita lihat ya, apa itu 3 loves? Apa itu 3 cinta? Disebut 3 loves, 3 cinta, karena memang ada 3 cinta. Cinta yang pertama adalah I love me, aku cinta diriku. Cinta yang kedua, I love you, aku cinta kamu. Dan cinta yang ketiga adalah I love others, aku cinta orang-orang. Kita lihat yuk satu persatu. Dalam I love me, aku cinta diriku, ada 7 kegiatan yang kita bisa lakukan. Kamu bisa milih salah satu atau beberapa yang rasanya paling cocok, paling pas, paling nyaman, paling suka, paling mungkin untuk kamu lakukan. Kita mulai yuk. Yang pertama, pujian. Kapan terakhir kamu memuji dirimu sendiri? Kita biasanya menunggu pujian dari orang lain. Bisa dari orang tua kita, bisa dari kakak adik kita, dari tante, om kita, kakek nenek kita, dari teman-teman kita, sahabat kita, guru kita, ataupun dari pacar kita. Dan kadang-kadang mungkin kita kecewa karena pujian yang kita harapkan tuh tidak mereka berikan. Nah, kenapa kita tidak mulai dengan memuji diri kita sendiri? Yang saya lakukan biasanya adalah sebelum tidur, ya, saya buka buku, kemudian saya menulis. Kalimat yang saya tuliskan untuk memuji diri saya selalu dimulai dengan kata hal baik yang telah aku lakukan hari ini adalah titik. Contoh, nanti malam saya akan menuliskan di buku saya, pujian buat diri saya adalah ini. Hal baik yang telah aku lakukan hari ini adalah sharing kepada remaja-remaja hebat teman-teman semua tentang konsep 3 love. Kamu bisa menuliskannya macam-macam, misalnya hal baik yang telah aku lakukan hari ini adalah berhasil menyelesaikan PR kimia. Apapun, aku membantu mencuci piring di rumah, atau aku membantu menyirami tanaman,
atau aku menyelesaikan tugas-tugas dari guruku, atau apapun itu. Sederhana aja, tapi diri sendiri bisa merasakan bahwa iya, kita telah melakukan sesuatu yang berguna hari ini. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur membuat kita merasa masih ada hal-hal baik yang terjadi pada diri kita. Masih ada hal-hal baik yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita terima sepanjang hari ini. Saya biasanya melakukan bersyukur itu pada saat saya mau tidur malam hari. Jadi saya buka buku dan saya menulis. Tapi kita juga bisa melakukannya pada saat pagi. Waktu bangun pagi kita menulis. Itu juga boleh. Jadi memulainya sebelum hari dimulai atau menutup hari. Saya suka melakukannya pada saat menutup hari, seperti saya menuliskan diary. Pendek-pendek aja. Mulai dari mana? Paling gampang itu mulai dari misalnya tubuh kita. Seperti sekarang. Saya bersyukur untuk mata yang masih bisa melihat. Saya bisa melihat kamera yang untuk merekam ini. Saya masih bisa berbicara. Membandingkan betapa kita mesti bersyukur, coba deh sekali-kali lihat mereka yang sakit, pergi ke rumah sakit, atau kalau nggak mau jauh-jauh, setel film-film Good Doctor misalnya. Kita bisa melihat bagaimana susahnya bila tubuh kita tidak bisa bergerak, atau bila mulut kita tidak bisa mencecap rasa. Kita juga bisa mulai dengan alam, berterima kasih untuk oksigen, untuk udara yang kita bisa hirup dengan baik, untuk sinar matahari, sehingga kita bisa merasakan panasnya, hangatnya, serta vitamin D yang diberikan pada saat pagi hari. Kita juga bisa bersyukur untuk keberhasilan kita, pencapaian kita, hasil kerja keras kita hari ini, atau pujian yang kita terima. Seorang penyanyi bernama Willie Nelson yang lahir pada tahun 1933 pernah menuliskan tentang bersyukur. Dia bilang, ketika aku mulai menghitung karunia yang ku terima, seluruh hidupku berubah. Saya bacakan, ini adalah buku syukur saya. Saya akan bacakan satu yang saya tulis pada waktu 2 April 2021, hari Jumat. Dan kalau saya menuliskan bersyukur, saya mulai dengan kalimat, aku bersyukur hari ini atas titik. Saya biasa menuliskannya 10. Kalau mau latihan mulai dengan 5, boleh 7, 10. Makin banyak yang tulis, makin perasaan kita akan lebih nyaman dan kita makin menyadari bahwa banyak sekali karunia yang kita terima, yang kadang kita nggak sadarin, kita terima begitu aja. Oke, saya kasih contoh yang saya tuliskan waktu di 2 April 2021. Saya bersyukur hari ini atas tubuh yang lengkap, bisa bergerak dengan baik hari ini, sehingga, jadi alasannya perlu tulis, sehingga aku bisa mencuci, menjemur, cuci piring, rapi-rapi dengan baik. Saya ibu rumah tangga, jadi saya mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, mungkin seperti ibu atau tante atau nenek ya. Aku bisa melakukan hal-hal yang aku inginkan dengan baik. Kedua, aku bersyukur atas rambut yang lebih pendek sehingga mudah dikeramas. Yang ketiga, aku bersyukur atas air bersih yang tersedia dan lancar. Aku bersyukur atas pekerjaan yang lancar, tangan yang mampu menulis, serta pikiranku yang jernih sehingga aku bisa menuliskan ini. Dan seterusnya. Kegiatan ketiga yang kita bisa pilih selain pujian juga bersyukur adalah bergerak. Gitu. Biasanya kalau kita lagi sedih, lagi ngeblue, lagi down, kita itu suka bekuin diri, berdiam diri di kamar, nonton TV doang, atau stalking sosmed gitu ya. Dan itu membuat perasaan kita sebenarnya semakin tidak kemana-mana. Hatinya penuh, pikirannya ruwet gitu. Supaya kita bisa lebih ringan, pikiran bisa lebih jernih, lebih longgar, yang kita bisa lakukan alternatifnya adalah bergerak gitu ya. Bergerak, jadi biasanya kalau misalnya perasaan saya kurang enak, kalau misalnya sudah agak sore, saya pergi jalan santai. Tapi karena lagi pandemi gini, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak dari yang lain. Atau kalau punya
bikin kita enjoy gitu ya. Kemudian bisa juga, karena saya suka tanaman, saya suka beres-beres tanaman, gunting-gunting daun yang sudah kuning, siram-siram tanaman, atau juga menyanyi. Buat yang suka nyanyi, menyanyilah yang kenceng boleh gitu ya. Atau kalau suka menari, kamu bisa menari. Menarilah seperti tidak ada orang yang melihat kita menari. Oke? Kegiatan I Love Me yang keempat yang kita bisa pilih adalah flow, yaitu melakukan satu kegiatan gimana kita larut ke dalamnya, gimana kita mengalir di dalam kegiatan itu. Jadi kegiatan yang kita saking asiknya kita itu lupa waktu. Contoh misalnya, itu ada suara burung ya. Misalnya merawat burung, membersihkan kandangnya. Kalau kita sayang pada binatang, biasanya kita merawat binatang itu sampai suka lupa waktu. Ataupun kalau suka masak, bikin kue, merajut, main basket, membaca boleh, nonton Netflix boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu lama ya gitu ya. Apalagi banyak sekali kegiatan yang kita bisa larut ke dalamnya. Saya sendiri, sekarang saya usianya 50, saya sendiri salah satu kegiatan yang saya pilih sebenarnya adalah belajar piano. Flow, yaitu kegiatan yang saking asiknya kita larut ke dalamnya, sangat membantu kita mengatasi perasaan jenuh atau bosan. Dan ini adalah kegiatan yang kelima yang kita bisa pilih, yaitu bikin goal kecil ya. Jadi bikin goal itu jangan yang berat gitu, tapi bikin yang kecil sehingga lebih mudah kita mencapainya. Dan pada saat kita mencapainya, kita bisa merasa puas pada diri sendiri, merasa mampu pada diri sendiri. Contoh misalnya, pengen membersihkan atau merapikan rak buku, bukunya ada ratusan. Kalau rasanya nggak sanggup gitu pada hari yang sama, bikin goal kecil. Misalnya, hanya rak yang pertama yang paling bawah, besoknya rak yang kedua. I Love Me yang berikutnya yang kita bisa pilih kegiatannya adalah manjakan diri ya. Perlakukanlah dengan layak dan penuh cinta diri kita sendiri. Misalnya punya baju baru atau mix and match baju dengan gaya yang disukai juga boleh, atau baca buku yang disukai, dengarkan musik, nonton film yang disukai, ataupun Nixon adalah satu metode yang lagi tren, yaitu Nixon itu artinya do nothing, jadi tidak lakukan apa-apa, benar-benar menikmati waktu ini. Yang terakhir yang nomor 7 adalah fun. Lakukan satu kegiatan yang sudah lama ingin dilakukan, tapi sampai hari ini masih ragu-ragu melakukannya. Macam-macam kegiatannya. Seperti saya ceritakan tadi, salah satu kegiatan fun yang saya lakukan adalah menantang diri saya untuk belajar musik di usia saya yang 50 tahun gitu ya. Teman-teman juga bisa misalnya pengen main gitar, ayo lakukan. Bisa belajar online dari YouTube misalnya. Atau misalnya saya pernah lakukan adalah waktu hujan. Jadi waktu hujan kita suka melihat hujan, tapi pada saat itu saya ingat waktu kecil saya pernah bersama sepupu saya lari-lari di bawah air hujan. Jadi waktu hujan besar, saya keluar dan main hujan di usia saya yang sekarang. Dan itu membuat fun, menaikkan perasaan saya menjadi lebih positif dan lebih nyaman. Aktivitas fun yang lain adalah melakukan pekerjaan volunteer atau menjadi sukarelawan. Loh, ngapain? Itu kan nggak dibayar. Jangan salah, menjadi volunteer selain bermanfaat buat diri kita sendiri, manfaatnya juga untuk orang lain yang kita bantu. Dan kita mendapat banyak pengetahuan tambahan, banyak ilmu baru, dan banyak kenalan dari berbagai macam latar belakang orang. Seperti yang sedang dilakukan oleh Kak Amri yang mengedit video ini, atau Kak Nina yang juga volunteer expert, Kak Vika, Kak Haryadi, Kak Devita, dan Kak Niko. Video ini tersaji bukan karena hasil kerja saya sendiri, tapi hasil kerja teman-teman di Youth Volunteer yang ada di Project Empathy di Socialpreneur Indonesia. Jadi boleh loh daftar di Socialpreneur Indonesia sebagai volunteer, sebagai sukarelawan, atau di tempat lain yang memerlukan tenaga sosial. Yuk, kita lakukan aktivitas fun yang juga berguna untuk orang lain.